Halo semua, pada video ini saya akan menjawab pertanyaan dari Daniel Kamasi dan Debek 321. Daniel bertanya kenapa Yesus tidak menghukum mati perempuan yang tertangkap berzina sesuai dengan hukum Taurat. Debek 321 bertanya tentang Yesus yang mengenapi hukum Taurat dan kematiannya membatalkan hukum Taurat. Oke, kita mulai aja ya. Sekarang kita baca dulu ayat yang dipertanyakan oleh Daniel ya. Yohanes 8 ayat 2-11. Pagi-pagi benar Yesus berada di bait suci dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah, lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengarkan perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus berdiri dan berkata kepadanya, "Hei perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum kau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum kau. Pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Nah, sebenarnya ada seorang pengunjung yang juga menanyakan cerita yang sama. Apa yang sebenarnya Yesus tulis di tanah yang membuat semua orang pergi? Pada cerita itu tidak diceritakan apa yang Yesus tulis di tanah. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman untuk membaca apa yang sebenarnya tertulis dalam hukum Musa. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzinah dengan istri orang lain, yakni berzinah dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzinah itu. Kalau kita perhatikan pada ayat ini, yang seharusnya dihukum mati adalah laki-laki dan perempuan yang berzinah itu. Tetapi para ahli Taurat dan orang Farisi hanya membawa yang perempuan aja. Menurut saya, satu kutipan ayat ini aja udah cukup untuk bikin semua orang mundur. Apalagi kalau Yesus juga menulis di tanah apa yang dia ajarkan di dalam Matius 5 ayat 28. Setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Paham ya? Nah, di sini kita melihat bahwa hukum bisa disalahgunakan oleh manusia untuk berbuat jahat. Para ahli Taurat dan orang Farisi itu berusaha untuk menggunakan hukum untuk membunuh perempuan itu dan mempersalahkan Yesus. Kata hukum Taurat yang ada di dalam Perjanjian Baru pada Alkitab terjemahan Lai, bahasa aslinya adalah nomos. Secara literal, nomos artinya hukum, bukan cuma hukum Taurat aja. Hal ini juga bisa kita lihat di dalam terjemahan bahasa Inggris. Nomos diterjemahkan menjadi law, tanpa ada tambahan kata Torah. Apa yang dilakukan oleh para ahli Taurat dan orang Farisi itu sebenarnya masih bisa kita lihat sampai hari ini. Banyak sekali orang yang menggunakan celah hukum untuk berbuat jahat. Yesus menggenapi hukum. Kata lain yang bisa digunakan adalah Yesus memenuhi hukum. Maksudnya adalah Yesus membuat hukum menjadi penuh, tanpa ada celah. Sebagai contoh, hukum jangan berzina dibikin penuh oleh Yesus dengan berkata memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah di dalam hati. Hukum jangan berzinah jasmani dibikin penuh oleh Yesus dengan hukum jangan berzinah rohani. Inilah yang dimaksud dengan Yesus datang bukan untuk meniadakan hukum, tetapi untuk menggenapinya, untuk membuat hukum penuh, tidak ada celah, walaupun di dalam hati. Sampai di sini paham ya? Nah, banyak orang yang bingung ketika baca ayat ini. Roma 3 ayat 20.
Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Tuhan oleh karena melakukan hukum. Karena justru oleh hukum orang mengenal dosa. Untuk menjelaskan hal ini, kita ambil contoh Singapura. Di Singapura ada hukum nggak boleh ngeludah di area umum. Jadi orang Singapura mengenal satu dosa lebih banyak daripada orang Indonesia, yaitu dosa meludah. Paham ya? Nah, jadi kalau kamu di Singapura dan kamu meludah di tempat umum, maka kamu akan dihukum. Tetapi, bagaimana kalau kamu tidak meludah sama sekali di Singapura? Apakah kamu akan mendapat hadiah? Enggak kan? Bagaimana dengan Indonesia yang tidak ada hukum meludah? Apakah akan dihukum bila meludah di tempat umum di Indonesia? Enggak kan? Nah, sekarang teman-teman yang belum tahu bahwa di Singapura ada hukum jangan meludah, sekarang baru kepikiran kan meludah di tempat umum? Ngapain ya meludah di tempat umum? Enak nggak ya rasanya meludah di tempat umum? Paham ya? Inilah yang dimaksud tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum. Justru karena ada hukum, orang mengenal dosa. Kita ambil contoh lain lagi ya. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi. Gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Nah, kita udah dengar hukum yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat. Umat Islam ikutin teladan Muhammad jangan setengah-setengah. Iya kan? Nah, kita jangan ngomongin teladan Muhammad yang menikah dengan anak berusia 9 tahun. Atau mengikuti teladan Muhammad yang menikah dengan bekas istri anak angkatnya sendiri. Kita ngomongin apa yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat ini aja. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi. Gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, pandangan matanya nggak sesuai Nabi, pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Pandangan matanya masih seperti Nabi. Nah, saya nggak tahu pandangan matanya Nabi itu seperti apa. Apakah seperti ini? Atau seperti ini? Atau seperti ini? Kita misalnya aja ya. Misalnya pandangan mata Nabi itu seperti yang ini. Jadi menurut hukum ini dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat, semua umat muslim yang pandangan matanya tidak seperti ini, ya berbuat dosa. Nah, seperti contoh hukum meludah di Singapura tidak berlaku di Indonesia, begitu juga hukum pandangan mata yang dikatakan oleh Ustadz Adi Hidayat berlaku untuk umat muslim, tidak berlaku untuk yang bukan muslim. Paham ya? Oleh sebab itu, pada kesempatan ini saya mau menegur saudara-saudara seiman yang Kristen. Jangan bikin aturan yang aneh-aneh. Contoh, hukum perpuluhan. Saya pernah ke gereja yang pendetanya berkata, kalau tidak kasih perpuluhan artinya merampok Tuhan. Bahkan pendeta itu berani berkata tidak bayar perpuluhan bakal masuk neraka. Padahal Yesus sendiri nggak pernah minta perpuluhan. Para rasul juga nggak pernah minta perpuluhan. Nah, pendeta yang membuat hukum perpuluhan itu membuat umatnya berdosa karena tidak memberikan perpuluhan. Dan seperti yang saya katakan dengan contoh Singapura dan Ustadz Adi Hidayat, hukum perpuluhan yang seperti itu hanya berlaku bagi gereja yang pendetanya ngomong begitu, tidak berlaku bagi gereja yang lain. Contoh lagi, ada yang bikin aturan kalau ke gereja nggak boleh pakai sendal. Kalau pakai sendal nggak menghormati Tuhan katanya. Orang-orang ini melarang orang pakai sendal ke gereja. Padahal Yesus sendiri aja pakai sendal. Nah, aturan-aturan seperti ini adalah ragi Farisi yang diwanti-wanti oleh Yesus. Para Farisi modern yang menghalangi orang untuk datang kepada Yesus dengan aturan-aturan buatan manusia. Ragi seperti inilah yang bikin orang sekelas Mahatma Gandhi percaya kepada Yesus dan mengikuti apa yang Yesus ajarkan, tetapi tidak pernah dibaptis. Paham ya? Semakin banyak hukum, semakin banyak dosa pelanggaran. Gimana? Jadi bingung ya? Mendingan gak ada hukum ya? Gini, Yesus memberikan teladan pada perempuan yang tertangkap berzina itu. Yesus tahu gak sebenarnya perempuan itu berzina apa enggak? Tahu.
Di dalam Yohanes 4 ayat 17-18, Yesus bahkan tahu perempuan yang sedang berbicara kepadanya udah kawin 5 kali. Apakah Yesus menghukum? Enggak. Apakah Yesus merajam perempuan yang tertangkap berzina? Enggak. Yesus berkata bahwa dia juga tidak menghukum, tapi jangan berbuat dosa lagi. Orang yang pantasnya dihukum tapi tidak dihukum. Kenapa Yesus melakukan itu? Karena kalau dia tidak melakukan itu, maka kita semua juga seharusnya dirajam batu. Seketika ketika kita berzina di dalam hati. Yesus memilih mengampuni daripada menghukum. Tuhan udah berkata, jika kita mengampuni, maka kita juga diampuni. Jika kita tidak mengampuni, maka kita juga tidak diampuni. Kita adalah Adam dan Hawa, dan Tuhan memberikan kita pilihan yang sama dengan Adam dan Hawa pada saat itu. Pilih pohon kehidupan atau pohon kematian. Pohon kehidupan adalah kasih, mengampuni, itu membawa kehidupan. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah hukum. Pilih mengampuni atau pilih menghukum. Adam dan Hawa memilih hukum, memilih kematian. Kita pilih yang mana? Apakah masih mau mengulangi kesalahan yang sama dengan Adam dan Hawa? Masih bingung ya? Kalau nggak ada hukum, nanti kacau dong dunia. Kalau nggak ada hukum, boleh dong ngebunuh orang. Begini, kita ngomong realitanya aja ya. Sekarang ini kita udah hidup di dunia hukum. Apakah sekarang tidak kacau? Apakah sekarang tidak ada pembunuh? Apakah semakin ketat hukum yang kita bikin akan bikin dunia lebih damai? Nah, sekarang ini kita sedang menyaksikan orang-orang yang berusaha menggantikan Pancasila dengan khilafah kan? Orang-orang khilafah itu bermimpi bahwa dengan penegakan hukum, dunia akan damai. Mereka nggak berpikir bahwa jika Pancasila digantikan dengan khilafah, mereka sendiri yang akan saling bunuh-bunuhan. Kenapa? Karena mereka semua ngerasa dirinya khilafah yang paling benar. Mereka nggak mau lihat sejarah mereka sendiri bahwa khilafah udah gagal di Timur Tengah. Mereka nggak mau ngeliat kenyataan bahwa di Timur Tengah mereka saling bunuh-bunuhan. Paham ya? Bagaimana dengan kasih? Mengampuni. Apakah pasti membuat dunia lebih baik? Begini, ketika kamu mengampuni, kamu yang akan mendapatkan keuntungan. Kamu yang akan merdeka dari belenggu dendam. Dan kehidupan kamu sendiri yang akan menjadi lebih baik. Kenapa kita harus mengampuni? Karena Tuhan udah lebih dulu mengampuni kita. Jadi bukan karena seseorang pantas untuk kamu ampuni, maka kamu mengampuni orang itu. Tetapi karena kamu tidak pantas untuk diampuni, namun kamu udah lebih dulu diampuni oleh Tuhan. Gini aja deh, kita langsung praktek aja ya. Coba kamu ingat-ingat satu orang yang paling kamu benci. Siapa namanya? Nah, sekarang kamu ngomong dari dalam hati keluar ke mulut kamu bahwa kamu mengampuni dia. Ketika kamu mengampuni dia, kamu yang akan merasa bebas. Kamu yang akan merasa bebanmu terangkat. Oke? Sebutkan namanya ya, aku mengampuni si itu. Kita mulai ya. Aku mengampuni si itu. Bagaimana? Kamu yang mengampuni, kamu yang bebas kan? Kamu yang merasa bebanmu terangkat kan? Nah, kalau kamu udah merasa bebas karena kamu udah mengampuni satu orang, setelah video ini selesai, kamu melanjutkan mengampuni semua orang yang bersalah kepada kamu ya. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa kita memberkati.
的时候，你为我死。耶稣，我感谢你，因你对我真好，背负我重担，你是拯救我的主。因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生。我降服于你，让你爱我，因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永无止境的爱追随我一生。我降服于你，让你爱我。耶稣，我属你，因你救赎我，你的恩惠是可保护，我信靠你。耶稣，我赞美你，因你真心爱我，赐予我红恩，你的供应引领我。因你爱我，你救我脱离罪恶捆绑，一次献上，替我还清罪债，永无止境的爱追随我一生。我降服于你，让你爱我，因你爱我，你为我承担罪的代价，遍体鳞伤，让我身体安康，永无止境的爱追随我一生。我降服于你，让你爱我，永无止境的爱追随我一生。